Bab 2301. Dengan cepat, video ini tersebar di internet. Pertama belasan media, kemudian ratusan, ribuan dan semua jaringan di seluruh dunia sedang menayangkannya. Lorenzo tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak menanggapi rumor yang beredar. Dia hanya ingin memberitahu dunia. Dia sekarang akan pulang ke rumah dan jika sesuatu terjadi padanya di rumahnya sendiri, itu sudah pasti ulah presiden. Mobilnya ada bekas cacat akibat serpihan ledakan. Seharusnya ini menjadi iring-iringan mobil yang sangat indah. Tapi sekarang hancur seperti matahari terbenam dan membuat orang merasa sedih melihatnya. Seorang pengusaha yang bermartabat dan mengabdikan dirinya pada bisnis, malah diserang di luar negeri. Sekarang grupnya juga hampir diambil alih. Tunangannya dijebak dan dipenjara. Orang-orang di sekitarnya tewas dan terluka. Dia juga tidak dapat kembali ke rumahnya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, siapapun bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Setelah video ini menyebar, banyak pengusaha di negara Emron segera bermigrasi. Ada juga beberapa perusahaan besar asing yang menanamkan modal, menghentikan kerjasama. Bisnisnya tidak layak lagi jika mereka merugi. Jika mereka menghasilkan uang, mereka mungkin akan dibunuh seperti Lorenzo dan propertinya akan diambil untuk diri mereka sendiri. Saat ini, rumor tentang presiden yang memonopoli properti grup Moore dan berencana untuk membunuh Lorenzo kembali tersebar lagi. Kali ini, Lorenzo tidak memberikan berita apapun. Dia juga tidak meminta Samuel untuk membuat berita apapun. Dia hanya membawa pulang sisa pasukannya menghadap matahari terbit. Iring-iringan mobil yang gagah itu sangat mengesankan seperti pelangi, tapi dengan rasa sedih, seolah-olah mereka baru kembali dari kematian. Hal ini langsung mendapatkan dukungan dari banyak orang. Tuduhan dalam diam ini merupakan serangan balik. Dengan cara ini, Presiden malah tidak akan berani menyentuh Lorenzo. Meskipun dia ingin menyentuhnya, dia pasti akan dituntut. Hanya saja selama bertahun-tahun. Garis hidup ekonomi negara Emron didukung oleh grup Moore dan grup Moore dikendalikan oleh Lorenzo. Dapat dikatakan juga Lorenzo yang mendukung keuangan negara Emron. Dulunya, negara Emron telah menganggap Lorenzo seperti dewa dan sekarang sangat sulit untuk menuduhnya dengan tuduhan palsu. Terlebih lagi, masa lalu Lorenzo sangat bersih, sehingga tidak ada bukti kejahatan apapun. Satu-satunya hal yang dapat dikritik adalah ketika dia menjadi orang yang berkuasa dan dia meracuni seluruh keluarga Moore. Tapi itu juga karena mereka menyerangnya terlebih dulu. Jadi dia hanya membalasnya dengan cara yang sama. Menuangkan anggur beracunnya ke dalam botol dan dia meminta beberapa kerabat untuk berbagi. Kemudian dia mengambil gelas baru tanpa berisi racun. Kemudian, rumor mengatakan dia membunuh semua kerabatnya dalam satu malam dan keluar dari kastel dengan berlumuran darah. Tapi sebenarnya itu juga untuk melindungi dirinya karena orang-orang itu telah memerintahkan bawahannya untuk membunuhnya. Bahkan setelah mereka diracuni. Terlebih lagi, pada saat itu, hukum di negara Emron tidak pernah mengatur dendam pribadi dari keluarga besar ini dan hal ini tidak pernah disebutkan sebelumnya. Jadi, jika mengungkit masalah lama sekarang, mustahil mereka akan dibela. Bahkan satu-satunya alasan untuk mengkritik ini telah dikesampingkan. Untuk sementara waktu, Presiden juga berada dalam situasi yang sulit. Tapi karena ingin melakukan kejahatan, anak buahnya segera memberinya informasi untuk memberikan tuduhan penyelundupan senjata pada Lorenzo. Jika merugikan rakyat, opini publik tidak akan lagi berpihak padanya. Presiden langsung meminta anak buahnya untuk menciptakan opini publik ini dan menggunakan publisitas terbesar untuk menyebarkannya. Namun, perang opini publik di negara Emron telah terjadi satu demi satu selama beberapa waktu, dan membuatnya pusing. Semangat netizen untuk menegakkan keadilan telah habis. Sekarang mereka bahkan kehilangan nafsu untuk menonton. Mereka bahkan tidak memperhatikan berita dan opini terbaru ini, sehingga beritanya sama sekali tidak heboh. Namun, dukungan untuk tabib Dewi dan Lorenzo terus bertambah. Bagaimanapun juga, kisah cinta seorang pria tampan dan tabib cantik selalu menarik perhatian orang. Para netizen sekarang sudah membayangkan hubungan cinta yang menggetarkan jiwa dan itu dihancurkan oleh presiden bajingan itu. Bab 2302. Presiden tidak tidur semalaman. Terus mengamati komputer.
ingin melihat seberapa jauh opini publik bisa melambung. Tapi setelah melihat data di berita, dia hampir mengalami pendarahan otak. Opini publik yang dia buat tidak berdampak negatif pada Lorenzo. Sebaliknya, malah dipertanyakan oleh netizen dan media, berkata bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk berurusan dengan Lorenzo, maka menggunakan cara yang licik dan tidak tahu malu seperti ini untuk memfitnahnya. Sekarang, di setiap akhir berita tentang Lorenzo, diikuti berita yang memarahi Presiden. Presiden sangat marah hingga terkapar di kursi, dan terus mengelus dadanya. Sekarang, opini publik benar-benar berpihak pada Lorenzo. Hampir tidak mungkin baginya untuk membalikannya dalam waktu singkat. Hanya dengan membunuh Lorenzo, opini publik baru akan mereda. Bagaimanapun, mereka yang mendukung Lorenzo juga berpikir bahwa dia dapat kembali ke puncak, karena dia masih hidup. Presiden pun segera memerintahkan seseorang untuk membunuh Lorenzo. Bawahan itu buru-buru mengingatkan, Tuan Presiden, Lorenzo membesar-besarkan kepulangannya seperti ini, bertujuan untuk memberitahu semua orang bahwa dia sekarang telah pulang ke rumah. Jika pada saat ini terjadi sesuatu padanya, semua orang akan tahu bahwa Anda yang melakukannya. Begitu mendengarnya, Presiden jadi panik. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Apa hanya berdiam diri tidak mencari cara lain? Akhirnya menang dengan susah payah. Tidak mungkin direbut kembali olehnya kan? Arah angin opini publik seperti roller coaster. Naik turun. Sangat sulit dikendalikan. Bawahan itu menghela napas. Terlebih lagi, saat ini diikuti oleh opini publik secara global. Tidak hanya negara Emron. Jadi kita tidak bisa mengendalikannya. Jangan bicara omong kosong. Kamu carilah ide. Presiden sangat cemas. Untuk saat ini, takutnya hanya dapat mencari cara untuk berdamai. Bawahan itu dengan hati-hati membujuk. Jika terus bertarung, tidak ada keuntungannya bagi kita. Dia hanyalah seorang pengusaha. Sedangkan Anda adalah seorang presiden. Reputasi Anda lebih penting daripada dia. Aku tidak terima. Keuntungan yang hampir ada di depan mata dilepas begitu saja. Presiden tidak mengalah. Memang sudah seharusnya mati di negara Maple. Tapi ternyata masih bisa kembali hidup-hidup. Sungguh beruntung. Benar, seluruh pabrik kimia telah meledak. Dan dia masih bisa lolos dari bahaya. Sulit dipercaya, bawahan itu menghela napas. Tapi karena dia kembali hidup-hidup, itu berarti nyawanya tidak seharusnya berakhir. Dan serangkaian serangan di balik ini telah membuat kita tidak bisa mengatasinya dalam sesaat. Tidak ada gunanya. Jika terus bertarung, organisasi Dark Knight telah mengatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengannya. Ini menunjukkan bahwa aku punya peluang besar. Presiden masih tidak terima. Jika tidak membunuhnya sekarang, kelak takutnya tidak akan ada kesempatan lagi. Faktanya, sekarang sudah tidak ada peluang lagi. Bawahan itu berkata dengan hati-hati. Kecuali, jika Anda tidak ingin jadi presiden. Jika masih ingin mempertimbangkan reputasi Anda, maka harus berhati-hati. Presiden berpikir berulang kali, dan berkata dengan emosi, kalau begitu, tunggu dia datang untuk berdamai. Lalu, beri aku 30% saham grup More. Jika tidak usah dibicarakan. Ini, sepertinya akan sulit. Dengarkan saranku. Sekarang masalahnya telah sampai pada titik ini. Gencatan senjata adalah pilihan terbaik. Di Kastel More, Willy membujuk dengan sungguh-sungguh. Jasper tidak pernah menyukai Willy. Tapi sekarang mendengar perkataan Willy, dia malah sangat menghargainya. Sebenarnya, dia juga memiliki pemikiran seperti itu, tapi tidak berani mengatakannya. Lorenzo tidak berbicara, hanya memainkan cincin yang ditinggalkan oleh Dewi. Dia baru saja kembali, dan tiba sebelum Willy dan yang lainnya pergi. Nora sangat senang saat melihat Lorenzo, dan semua pelayan menyeka air mata mereka. Willy segera menghentikan pesawat pribadi yang akan kembali ke Denmark, dan langsung bergegas menemui Lorenzo bersama Juliana. Setelah sekian lama, Jasper baru membiarkan Willy seorang diri memasuki ruang kerja. Melihat Lorenzo aman dan sehat, Willy menghela napas lega, lalu mengatakan perkataan tadi. Selama beberapa menit, Lorenzo tidak menanggapi. Suasana menjadi tegang. Jasper dengan hati-hati memecahkan ketegangan.
Sebenarnya, Presiden meminta perdamaian. Tapi, Tuan tidak menyetujuinya. Bab 2303. Willy. Lorenzo menyela Willy. Dan berkata dengan datar, "Kamu kembali dulu ke Denmark." Mendengar perkataan Lorenzo, Willy tahu bahwa dia tidak ingin membahas lebih lanjut lagi dengannya. Willy hanya bisa menelan kembali kata-katanya, mengangguk dan berkata, "Oke, aku mengerti. Aku akan mengantar Anda keluar." Jasper dengan sopan mengantar tamu. Robin mendorong Willy bersiap untuk pergi. Tepat di saat itu, bawahan masuk untuk melaporkan, "Tuan, Nona Juliana ingin bertemu dengan Anda." Lorenzo mengerutkan kening. Jasper segera berkata, "Tuan baru saja kembali dan perlu istirahat." "Baik." Bawahan mengerti maksudnya dan segera keluar untuk melaporkan hal tersebut. Juliana sedang berdiri menunggu di luar, menjulurkan lehernya, menatap ke ruangan dengan cemas, berharap bisa menemui Lorenzo. Tapi, bawahan datang dan memberi tahu padanya bahwa Tuan perlu istirahat dan untuk sementara tidak bisa menemui orang. Juliana sangat kecewa. Dia akan pergi bersama dengan Willy, dan tidak tahu kapan baru bisa bertemu dengan Lorenzo lagi. Sekarang, hanya berjarak satu dinding. Dia hanya ingin melihatnya, tapi Lorenzo tidak ingin menemuinya. Melihat Jasper mengantar Willy keluar, Juliana segera menghampirinya. Saat hendak mengatakan sesuatu, Willy menggelengkan kepala padanya. Dia tidak punya pilihan selain menarik kata-katanya kembali. Benar. Lorenzo tidak ingin menemuinya. Jika dia terus memaksa, hanya akan dibenci olehnya. Jadi, lebih baik ia pergi dengan patuh. Melihat Lorenzo telah kembali, Nora dan yang lainnya dengan tegas menolak untuk pergi. Berkata bahwa mereka akan sehidup semati bersama dengan tuannya. Bujukan Robin pun tidak didengarkan. Jasper berkata, "Biarkan saja mereka." Willy tidak memaksa lagi, dan membawa Juliana pergi lebih dulu. Jeff mengatur sebuah rombongan untuk mengantar mereka ke bandara. Nora memasakkan Lorenzo makanan favoritnya yaitu makanan ala Nusantara, membawakannya ke ruang kerja secara langsung, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, Anda makanlah sesuatu. Jika ada masalah, selesaikan setelah perut sudah kenyang." Lorenzo mendongak dan menatapnya. Lebih dari sebulan tidak bertemu dengannya. Bibi Nora tampak jauh lebih tua dan rambutnya beruban. Mungkin karena khawatir padanya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkannya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Terakhir, hanya mengucapkan, "Terima kasih." "Terima kasih apa? Sudah seharusnya." Nora berkata dengan mata merah. "Tuan, kami tidak akan kemana-mana. Kami akan menemani Anda di rumah. Anda akan baik-baik saja. Tidak akan ada masalah. Nyonya Bella akan melindungi kita di surga." Ketika Nora menyebut bibinya, Bellamore, Lorenzo merasa sedikit tersentuh. Dia ingat apa yang dikatakan oleh bibi padanya. "Lorenzo, kita anggota keluarga Moore, terlahir sebagai raja. Apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluar tergantung dari situasi yang dihadapi. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita." Benar, dia tidak pernah takut pada siapapun atau apapun. Tapi sekarang, dia memiliki kelemahan dan juga kekhawatiran. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Dewi. "Tuan," suara Jasper terdengar. Lorenzo mendongak, baru menyadari bahwa Nora telah keluar. Dia membuang pemikirannya dan memerintahkan, "Biarkan semua orang makan dan istirahat dengan baik malam ini. Jangan khawatir akan serangan dadakan. Untuk sementara, si tua itu tidak akan berani bergerak." "Baik, akan aku sampaikan sekarang." Jasper segera minta seseorang untuk menyampaikan pesan, juga meminta Nora dan yang lainnya menyiapkan lebih banyak makanan yang enak untuk menghibur para bawahan. Orang-orang ini telah mengikuti mereka dalam hidup dan mati. Mereka tidak makan kenyang atau tidur nyenyak selama lebih dari sebulan. Sekarang, kembali ke rumah, mereka akhirnya bisa beristirahat. Setelah Jasper mengatur semuanya, dia mengambil obat dan menemui Lorenzo. "Tuan, sudah waktunya Anda minum obat." Cedera Lorenzo masih belum pulih, dan terus meminum obat modern. Lorenzo melihat obat dalam jumlah besar, teringat akan Dewi lagi. Jika dia ada di sini, dia akan memaksanya minum obat tradisional yang sangat pahit. Sekarang,
jelas jauh lebih mudah dengan meminum obat modern. Tapi dia masih merindukan cita rasa dari obat tradisional. Alangkah baiknya jika Dewi ada di sisinya. Tuan, kenapa Anda tidak menelepon Nona Dewi? Jasper mengingatkan dengan pelan. Nona Dewi seharusnya sedang menunggu Anda. Bab 2304. Mendengar kata-kata ini, Lorenzo terdiam. Dia sudah lama tidak menghubungi Dewi. Dia merindukannya setiap hari dan setiap malam. Terkadang saat termenung dan saat linglung, dia seperti dapat melihat bayangannya. Dia merindukannya. Sangat merindukannya. Tapi, dia tidak ingin menghubunginya. Karena tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Bahkan, dia yang selalu sombong, sekarang tidak tahu apakah bisa memberinya kehidupan yang layak. Oleh karena itu, dia lebih memilih untuk terus menanggung rasa sakit dari kerinduannya. Jasper tahu pemikiran Lorenzo. Dia pun tidak membujuknya lagi dan diam-diam keluar. Lorenzo duduk di sofa seorang diri, melihat nomor telepon Dewi di ponselnya, dan tidak memalingkan pandangannya untuk waktu yang lama. Di pesawat Dewi juga melihat ponselnya, ragu apakah akan menelepon Lorenzo. Bersiap untuk lepas landas, Brandon mengingatkan dengan lembut. Dewi meletakkan ponselnya, mengalihkan pandangan keluar jendela, merasakan kebingungan di hatinya. Di satu titik, dia sangat menyalahkannya. Jika bukan karena dia, Bibi Lauren tidak akan mati, dan Paman Yosua juga tidak akan tertangkap. Dia awalnya hanyalah seorang dokter biasa, tapi Lorenzo yang bersikeras untuk melibatkannya dalam perselisihan ini. Sebagai tunangannya, dia tidak takut untuk terlibat, juga tidak takut mati. Tapi, dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya juga ikut terlibat. Bibi Lauren dan Paman Yosua sejak awal seharusnya tidak ikut terlibat. Tapi, jika memikirkannya dari sisi lain, Dewi tidak ingin menyalahkannya. Dia merasa bahwa dirinya harus memikul sebagian besar tanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia sudah tahu bahwa sebagian besar alasan balas dendam dari Nyonya Presiden padanya adalah karena Tania. Dia sejak awal sudah menduga bahwa Nyonya Presiden mungkin ada kaitannya dengan Denny. Namun tidak pernah terpikirkan bahwa Tania adalah anak haram dari Tamara dan Denny. Hanya karena saat itu dia mencampuri urusan orang lain, memicu serangkaian insiden balas dendam. Pertama adalah Denny, kemudian Nyonya Presiden. Juga tidak tahu apakah selanjutnya akan ada orang lain. Kejadian ini benar-benar memberinya sebuah pelajaran besar. Dia tidak mengerti apa kesalahannya. Jelas-jelas dia menyelamatkan orang. Mengapa bisa jadi seperti ini? Dia diam-diam bersumpah di hatinya. Kelak dia tidak akan pernah mencampuri urusan orang lain lagi. Juga tidak akan sembarangan menyelamatkan orang lain lagi. Tidak akan lagi. Sekarang, dia hanya ingin menyelesaikan masalah. Menyelamatkan Paman Yosua dulu. Jika memungkinkan, membantu Lorenzo dan melepaskannya dari kesulitan. Tapi saat ini, dia juga tidak punya keyakinan. Apakah jenderal dan para pasien ini dapat membantunya? Dapat membantu sejauh mana? Dia tidak yakin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah penerbangan lebih dari 10 jam, sekelompok orang akhirnya tiba di kota Snowy. Di bandara, Dewi bergabung dengan pasien lain yang dia panggil. Melihat formasi besar di depannya, dia pun tertegun. Dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang, namun tidak tahu bahwa mereka begitu kuat dan berpengaruh. Dia sepertinya tanpa sadar telah melakukan sesuatu yang mengejutkan. Selanjutnya, berita internasional melaporkan bahwa 13 tokoh besar dari seluruh dunia bergegas ke kota Snowy. Mereka semua adalah pasien dari dokter wanita negara Nusantara, menemani dia kembali pulang untuk membersihkan ketidakadilan. Berita tersebut disertai dengan foto dan video. Namun, Dewi hanya memperlihatkan punggung dan wajahnya dari samping. Penampilannya tidak terlihat jelas. Tapi, ke-13 tokoh besar itu bersedia tampil di depan layar, dan secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk tabib Dewi dan Lorenzo. Menemani tabib Dewi ke kota Snowy kali ini adalah untuk mencari keadilan untuknya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan perbincangan yang lebih heboh. Dalam sesaat, banyak pendukung Dewi juga menyatakan bahwa mereka akan terbang ke kota Snowy untuk mendukungnya. Hal ini tiba-tiba berubah jadi topik viral. Tidak hanya itu,
Kekuatan orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Secara kasat mata, telah memberi banyak tekanan pada Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan hampir lepas kendali. Sekarang situasinya mendesak. Presiden harus menundukkan kepalanya dan menelepon Lorenzo lagi. Bab 2305. Ini benar-benar dia. Lorenzo melihat foto di berita. Meskipun sosok itu terlihat buram, namun dalam sekejap, dia bisa mengenali bahwa sosok tersebut adalah Dewi. Itu Nona Dewi. Jasper berseru dengan semangat. Dia membawa 13 orang yang sederhana, namun berpengaruh kuat. Sekarang sekelompok orang ini menetap di Hotel Ede. Setiap hari ada banyak media berebut ingin wawancara. Pihak presiden sudah kewalahan. Begitu Jasper selesai bicara, ada panggilan masuk dari presiden. Jasper melihat si penelepon, merasa sedikit bersemangat. Tuan, dia seharusnya ingin minta berdamai. Lorenzo melirik telepon dengan dingin, langsung mematikan navaderingnya. Tidak menjawab ataupun menutup telepon. Jasper tidak mengerti apa maksudnya. Ia pun bertanya, "Tuan, maksud Anda?" Lorenzo memperhatikan telepon yang putus secara otomatis itu, baru mendongak, dan berkata dengan datar, "Sangat sulit untuk menjatuhkan presiden, tapi juga tidak boleh membiarkannya berhasil dengan mudah." Mengerti, Jasper segera paham. Berdamai adalah alur situasi yang tak terhindarkan. Tapi Tuan harus membiarkan presiden terlebih dahulu. Membuatnya cemas, kemudian membuat beberapa kelonggaran. Lorenzo tidak mengatakan apa-apa lagi, dan terus membaca dokumen. Jasper bertanya dengan hati-hati, "Anda tidak berencana untuk menemui Nona Dewi?" Keduanya sudah lama tidak bertemu. Sebelumnya dikarenakan situasi dan berjarak sangat jauh, jadi dapat dimaklumi untuk tidak bisa bertemu. Tapi sekarang Tuan telah kembali ke kota Snowy. Keduanya ada di kota yang sama. Jika tidak menemuinya, Nona Dewi mungkin akan marah. "Tunggu sebentar lagi," jawab Lorenzo. Jasper tidak mengerti apa yang ditunggu tuannya. Dia juga tidak berani bertanya. Tapi, situasi saat ini sudah jelas. Berdamai adalah akhir yang terbaik. Meski enggan tapi harus bisa menahan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Penolakan Lorenzo membuat langkah presiden jadi berantakan. Dia segera mencari beberapa orang kepercayaannya untuk berdiskusi, dan bertanya dengan panik, apa masih ada langkah besar yang belum dikeluarkan oleh Lorenzo? Mungkin, sekarang beberapa bawahan pun cemas. Beberapa hari yang lalu, aku merasa aneh. Situasinya sangat berbahaya. Bahkan orang biasa tidak sempat untuk menghindar. Beraninya dia kembali secara terang-terangan dengan sisa pasukan yang kalah. Ini juga terlalu aneh. Benar. Saat itu aku merasa dia menahan langkah besarnya. Seperti yang diduga. Keesokan harinya, tunangannya itu datang ke kota Snowy dengan membawa 13 tokoh besar. Jelas dia mengirim bala bantuan untuknya. Di saat seperti ini, orang biasa mengajukan perdamaian saja sudah cukup. Tapi karena dia tidak menjawab panggilan Tuan Presiden, takutnya akan ada langkah besar di baliknya. Langkah besar apa? Presiden bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkinkah? Salah satu bawahannya terlihat sangat serius, tapi tidak berani mengucapkan kata-katanya. Apa? Katakan. Presiden panik. Lorenzo begitu tenang. Takutnya, bawahan menyeka keringatnya dan berkata dengan cemas, dapat dukungan dari organisasi Dark Knight. Begitu kalimat ini keluar, semua orang tersentak. Bahkan, Presiden lebih pucat pasi. Dia sudah lama mendengar bahwa Lorenzo meminta bantuan dari organisasi Dark Knight. Tapi sebelumnya, dia telah menerima kabar bahwa organisasi Dark Knight menolaknya. Sehingga, dia berani melawan Lorenzo secara terang-terangan. Tidak disangka, aku pernah dengar desas-desus bahwa kepala organisasi Dark Knight memiliki darah keluarga Moore dan memiliki hubungan kerabat dekat dengan Lorenzo. Tampaknya, itu sangat memungkinkan. Yang lainnya semakin bicara, semakin cemas. Tuan Presiden, jika organisasi Dark Knight mendukung Lorenzo dengan segenap kekuatannya, maka kita akan berada dalam masalah besar. Aku menyarankan agar Anda menyerah dan menemuinya untuk berdamai. Benar, benar, sekarang keadaan sudah jadi seperti ini. Negara Emron kita telah jadi bahan tertawaan. Jika pertikaian terus berlanjut, akan lebih berbahaya. Bab 2306. Setelah mendengar analisis dan bujukan beberapa orang,
Presiden akhirnya memutuskan untuk menggunakan cara lain sebelum menghadapi permasalahan lainnya. Dia segera membawa orang ke kediaman Moore untuk bernegosiasi dengan Lorenzo. Di saat Lorenzo baru saja mengganti baju dan mengenakan pakaiannya, bawahannya bergegas melaporkan, "Tuan, Presiden datang." Lorenzo sama sekali tidak terkejut. Semuanya seperti yang dia duga. Dia tidak menanggapi, dan masih mengancingkan bajunya secara perlahan. Jasper berjalan ke jendela untuk memeriksa, hanya membawa 3 orang dalam satu mobil. Tampaknya cukup tulus. Di saat ini, secara logika, keduanya adalah musuh bebuyutan. Presiden serakah dan takut mati. Seharusnya membawa sekelompok orang datang ke sini. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia tahu itu akan terlihat seperti sedang memprovokasi. Hanya dengan bertindak seorang diri datang untuk berdamai, baru dapat menunjukkan ketulusan yang sebenarnya. Lorenzo tidak berbicara, mengenakan pakaiannya, dan duduk untuk minum obat lagi. Nora buru-buru membujuk. "Aduh, Tuan, Anda masih belum makan. Tidak boleh minum obat dengan perut kosong. Anda harus makan dulu sebelum minum obat." "Oh, benar." Lorenzo meletakkan obatnya lagi. "Kalau begitu, siapkan makan siang." "Baik, baik, segera aku siapkan." Nora sangat senang akhirnya melihat Lorenzo punya nafsu makan. Dia berlari ke bawah, sambil memanggil orang yang ada di dapur untuk menyiapkan makan siang. Lorenzo duduk di sofa sambil minum teh. Jasper bertanya dengan suara pelan di sampingnya. "Mobil presiden sudah sampai di depan pintu. Haruskah aku keluar untuk menyambutnya?" Menurut etiket sebelumnya, Lorenzo lah yang seharusnya pergi. Tapi sekarang ada ketidakpuasan di hatinya. Jadi dia tidak mungkin berperilaku baik. Namun, sekarang harus bernegosiasi. Juga tidak bisa mengabaikannya. Akhirnya, Lorenzo menjawab, "Pergilah." "Baik." Jasper buru-buru menerima perintah dan hendak keluar untuk menyambutnya. Pada saat ini, Lorenzo menambahkan, "Tambah jaket." Jasper tertegun sejenak. Kemudian dengan cepat mengerti apa maksudnya. Tuan sengaja mengabaikan presiden. Mungkin karena dia baru akan menemuinya setelah menyelesaikan makanannya. Oleh karena itu, Jasper sepertinya harus menunggu di luar bersama dengan presiden selama 1-2 jam. "Terima kasih Tuan." Jasper tersenyum pahit, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tapi, dia tidak menambah jaket lagi. Karena dengan begini, menunjukkan bahwa dia sejak awal tahu Tuan akan mempersulit presiden, dan masalah akan jadi lebih serius. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memakainya, dan menemani presiden menghadapi udara dingin. Hati presiden mungkin akan merasa lebih baik, dan negosiasi juga akan berjalan lebih lancar. Memang benar, makan siang Lorenzo berlangsung selama 2 jam. Turun salju lebat di luar, dan presiden menunggu di dalam mobil. Meski ada pemanas dalam mobil, dia masih menggigil kedinginan. Jasper bahkan lebih parah, dia tidak memakai jaket, dan berdiri menunggu di pintu. Meskipun dia memiliki ketabahan seorang prajurit dan sepertinya tidak ada masalah, tapi wajahnya sudah mulai membiru. 2 jam kemudian, Wezo keluar dan mengatakan bahwa Tuan mempersilahkan mereka masuk. Kaki Jasper sudah mati rasa. Dia menggertakkan gigi dan memukulnya beberapa kali, memaksa kakinya untuk pulih kembali, lalu pergi mengundang presiden sambil tersenyum. Wajah presiden sudah memucat di dalam mobil, tapi ketika pintu terbuka, dia masih berwajah ramah. Ketika keluar dari mobil, dia juga menepuk bahu Jasper dengan khawatir. Saat memasuki rumah, hawa panas berhembus. Semua orang segera merasa hangat. Bawahan dan pelayan di rumah menyambut presiden sama seperti sebelumnya. Lalu Jasper membawa presiden dan rombongannya ke ruang kerja. Lorenzo duduk di sofa dan menyesap teh. Dia berpakaian putih, memiliki temperamen yang elegan, serta alisnya masih dingin seperti sebelumnya. Tapi ketika dia melihat ke arah presiden, sudut bibirnya terangkat. "Tuan Presiden, selamat malam." Benar, awalnya ia datang saat lewat jam 3 sore, tapi sekarang sudah termasuk malam. "Selamat malam, Lorenzo." Nada suara presiden tetap ramah seperti sebelumnya. Seolah-olah mereka tidak pernah punya pertikaian, dan semuanya masih sama seperti sebelumnya. Lorenzo tersenyum dan memberi isyarat. "Silahkan."
Presiden duduk di sofa di seberangnya. Nora membawakan camilan yang lezat, lalu keluar. Di dalam ruangan, hanya tersisa Lorenzo, Presiden, dan dua orang kepercayaan mereka masing-masing. Bab 2307. Teh bibi Nora cukup enak. Lorenzo menyapanya dengan singkat. Presiden minum teh hangat, merasa tubuhnya lebih hangat, dan mulai membicarakan tentang apa yang terjadi selama waktu ini dengan bertele-tele. Pertama, menyatakan fakta, lalu mencari tahu alasannya dan menganalisis. Terakhir, meninjau dan meminta maaf. Seluruh proses pertemuan yang skematis, seperti negosiasi publik ke publik. Tapi ketika menyatakan fakta, dia mendorong semua tanggung jawab pada istrinya. Seperti apa yang diberitakan, semua hal buruk dilakukan oleh istrinya. Dia sama sekali tidak tahu arah-arah. Peninjauan terakhir dan permintaan maaf. Semuanya dikatakan bahwa dirinya tidak mengurus keluarganya dengan baik, yang mengakibatkan kesalahan besar pada hari ini. Bicara di bagian emosionalnya, dia berlinang air mata dan tersedak. Setelah Lorenzo mendengarnya, sudut bibirnya melengkung seperti mengejek. Sudah cukup berakting di depan media, dan sekarang keduanya saling bertatap muka, tapi dia masih tetap berakting. Untuk apa? Tapi Lorenzo tidak ingin mengeksposnya, jadi membiarkannya terus berakting. 40 menit kemudian, Presiden akhirnya selesai berbicara, menyesap teh, dan dengan gelisah menunggu tanggapan Lorenzo. Lorenzo menunduk dan terus minum teh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menunggu beberapa menit, Lorenzo masih belum berbicara. Presiden resah dan berkata, "Lorenzo, Paman Yosua itu, menurutmu dikirim ke pihakmu atau pihak Dewi?" Pertanyaan ini sangat pintar. Tidak peduli seberapa dingin Lorenzo, dia tetap akan menjawabnya secara langsung. Dengan begitu, ketegangan bisa terpecahkan. "Aku, benar saja." Lorenzo mulai berbicara. "Oke, aku segera menyuruh seseorang untuk melakukannya." Presiden memberi isyarat pada bawahannya, yang segera menelepon untuk membuat pengaturan. Dalam hal ini, Lorenzo juga tidak mengungkapkan pendapat apapun, dan terus minum teh. Lorenzo, Presiden kehilangan kesabaran dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku tahu kejadian ini telah menyebabkan konsekuensi yang sangat buruk. Jika kamu ada keluhan atau ketidakpuasan, kamu bisa mengungkapkannya. Aku pasti akan menebusnya dan menyelesaikannya dengan baik. Jika tidak ada yang kehilangan nyawa, semuanya mudah untuk dibicarakan." Lorenzo menyelanya dan menatapnya. "Seseorang kehilangan nyawa. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Kamu dapat menghidupkan orang kembali." Nada suaranya datar, seolah-olah tenang, tapi berakhir dengan tajam. "Betul, betul." Presiden mengangguk berulang kali. "Masalah ini adalah kelalaianku. Tidak mengurus istriku dengan baik, dan membiarkannya melakukan kejahatan di belakang. Juga menyebabkan pengorbanan bibinya Dewi dan beberapa bawahanmu. Ini salahku. Begini, menurutmu bagaimana aku harus menangani masalah ini dengan lebih baik?" "Aku akan melakukannya." "Maksud Tuan Presiden, ini semua adalah tindakan pribadi Nyonya dan tidak ada hubungannya dengan Anda?" tanya Lorenzo langsung. "Tentu saja." Presiden sangat tegas. "Tadi aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Aku juga baru tahu setelah menonton berita. Jika semua kejahatan ini dilakukan oleh Nyonya sendiri, maka dia akan dihukum mati." Lorenzo berkata secara perlahan. "Apa Anda sudah memikirkannya dengan jelas? Semua sama di depan hukum. Bahkan jika dia adalah istriku, harus ditangani sesuai aturan." Presiden mengatakannya dengan adil. "Ya." Lorenzo tersenyum. "Kamu benar-benar presiden yang jujur." Ada ironi yang jelas dalam kalimat ini. Saat presiden hendak berbicara, dua sosok yang familiar keluar dari balik rak buku yang tinggi. Dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Istri dan putrinya terus berdiri di belakang rak buku, dan mereka semua bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Saat ini, Nyonya Presiden memandang presiden dengan tatapan yang sangat asing. Seolah pria yang telah hidup bersamanya selama puluhan tahun ini adalah orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. "Kenapa ayah bisa memperlakukan ibu seperti ini? Memperlakukan kami seperti ini?" Tamara meraung heboh, bahkan ingin maju untuk berdebat dengan ayahnya.
namun dihentikan oleh bawahan yang ada di samping presiden. Bab 2308. Tamara masih menggila histeris. Atas instruksi presiden, seorang bawahan langsung membuatnya pingsan. Dari awal hingga akhir, Nyonya Presiden tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya terus menatap suaminya, dengan pandangan mata rumit yang tak terlukiskan. Presiden tidak berani menatap mata istri dan putrinya. Sekarang dia lengah dengan pergerakan Lorenzo. Dirinya merasa sangat malu dan kesulitan. Namun, dia masih tidak berani menyalahkan Lorenzo. Lagi pula, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Karena Tuan Presiden berjanji untuk membebaskan Paman Yoshua, aku juga akan mengikuti apa yang dikatakan sebelumnya, mengantar Nyonya dan Tamara pulang. Nada Lorenzo datar, seolah-olah dia sedang mengobrol biasa dengan seorang teman. Setelah selesai bicara, dia meletakkan cangkir tehnya, bangkit dan pergi, antar tamu. Baik, Jasper dengan cepat melangkah maju dan berkata pada Presiden, Tuan Presiden, aku akan mengantar Anda, Nyonya dan Nona keluar. Presiden tahu bahwa dia telah dipersulit. Ia sangat marah. Tapi dia hanya bisa mengakuinya. Dan pergi dengan putus asa bersama istri dan anaknya. Jasper mengantar mereka ke mobil. Melihat mereka pergi. Kemudian kembali ke ruang kerja di lantai 2 untuk bertemu Lorenzo. Tuan, orangnya sudah pergi. Ya, jawab Lorenzo. Kamu pergi sendiri. Bawa dia kembali dengan selamat. Tuan khawatir presiden akan berbuat curang. Jasper bertanya dengan bingung. Lalu, kenapa kita tidak menunggu Paman Yoshua kembali? Baru melepaskan Nyonya Presiden dan Tamara pergi. Memancing dan mengontrolnya. Aku sudah memberi ancaman. Sudah seharusnya dia melakukannya. Lorenzo berkata dengan dingin. Sekarang, Presiden si tua itu tidak akan menyentuh Paman Yoshua. Aku hanya khawatir. Paman Yoshua tidak berpikiran terbuka. Mengerti. Aku akan segera melakukannya. Jasper bergegas pergi dengan orang-orangnya. Negosiasi hari ini, meskipun tidak ada yang dibahas, tapi pada dasarnya hasilnya telah ditetapkan. Presiden menurunkan statusnya dan ingin berdamai. Lorenzo juga menerima perdamaian. Kedua belah pihak bertukar sandera, kemudian bersama-sama menangani masalah opini publik. Situasi kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Jika rekonsiliasi telah dilakukan, maka tidak akan ada masalah lebih lanjut. Tapi Lorenzo tetap ada alasan juga untuk khawatir. Paman Yoshua sepenuh hati ingin membalaskan dendam Bibi Loren. Sekarang musuhnya belum mati. Bagaimana dia bisa terima? Jika bertindak gegabah lagi, itu akan merepotkan. Bahkan jika Presiden menoleransi Lorenzo lagi, juga tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadikan. Selain itu, peluru tidak memiliki mata. Setelah benar-benar dimulai, tidak ada yang bisa mengontrol hasilnya. Namun, seharusnya Presiden juga akan menduga poin ini. Tidak akan memberi Paman Yoshua kesempatan lagi. Hanya untuk keamanan di segala sisi. Lebih baik berhati-hati. Jadi, Jasper membawa sekelompok orang untuk menjemput Paman Yoshua. Lorenzo melihat nama dan nomor telepon Dewi di ponsel. Masih tetap tidak meneleponnya. Dia berencana untuk memberitahunya setelah Paman Yoshua kembali. Juga bisa dianggap sebagai sebuah penjelasan untuknya. Lepaskan dia. Di mobil dalam perjalanan pulang, Presiden memerintahkan. Baik, bawahan segera melakukannya. Apa perlu mengantarnya ke kediaman Mor? Seharusnya Lorenzo telah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Presiden menyipitkan matanya dan berkata dengan sinis. Tapi, kita juga harus menjaga etiket. Mengantarnya ke gerbang istana Presiden. Dan aku akan minta maaf padanya sebelum pergi. Agar setelah ia kembali, tidak lagi membawa kebencian. Ah, bawahan itu sangat terkejut. Orang itu ingin membunuh Anda. Jika dia melihat Anda, takutnya dia akan. Bawahan berhenti sebelum dia selesai berbicara. Melihat sorot mata Presiden, dia mengerti maksudnya dan segera memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Dewi menerima kabar bahwa Presiden akan membebaskan Paman Yoshua dan memintanya untuk membawa seseorang ke istana Presiden untuk menjemputnya. Dia sangat senang dan bergegas ke istana Presiden ditemani oleh sang jenderal dan bawahannya. Pada saat yang sama, Jasper juga membawa orang menuju istana kepresidenan. Luka Lorenzo semakin parah.
juga tidak membaik. Pengobatan modern ini sepertinya tidak berhasil. Dokter membalut ulang lukanya, memberinya obat anti-inflamasi, dan menyuruhnya istirahat lebih cepat. Tapi, Lorenzo tidak bisa tidur. Dia ingin menunggu Jasper menjemput Paman Yosua lalu menelpon Dewi secara langsung. Bab 2309. Setelah minum obat, Lorenzo sedikit mengantuk dan tertidur di sofa dalam keadaan linglung. Khawatir dia akan masuk angin, Nora menyelimutinya, lalu mematikan lampu, dan diam-diam mundur ke samping. Meskipun Nora tidak mengerti banyak hal, tapi dia juga tahu bahwa malam ini adalah momen genting. Tuan dan Presiden telah mencapai perdamaian. Selama Jasper dapat membawa Paman Yosua kembali, Nona Dewi pun bisa kembali. Masalah juga bisa terselesaikan. Jadi, Nora terus melihat jam di dinding, menghitung waktu dalam hatinya. 1 menit, 10 menit, setengah jam, berlalu. Dia memperhitungkan. Saat ini Jasper seharusnya sudah tiba di istana presiden dan seharusnya bisa segera menjemput Paman Yosua kan. Saat dia sedang berpikir, Lorenzo tiba-tiba terbangun dan buru-buru mengambil ponselnya untuk menelepon. Tuan, sudah jemput Paman Yosua? Belum. Sudah hampir tiba di pintu belakang istana kepresidenan. Memintamu untuk menjemputnya di istana kepresidenan. Raut wajah Lorenzo berubah drastis. Ya, pastikan untuk menjemput Paman Yosua sebelum presiden kembali. Lorenzo mendesak, jika kamu melihat Dewi, segera minta seseorang untuk menghentikannya. Baik, Dor. Sebelum Jasper selesai berbicara, terdengar semburan tembakan tidak jauh dari sana. Dia menoleh ke belakang. Di gerbang pintu yang tidak jauh dari sana, sesosok bertubuh kurus ditembak dan terjatuh. Pada saat yang sama, satu orang juga terjatuh di genangan darah. Tidak, Paman Yosua. Kemudian, teriakan histeris Dewi terdengar di langit malam. Jasper membelalakkan matanya karena terkejut. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Di kepalanya seperti ada ledakan. Hanya ada 2 kata. Habislah, terlambat. Perintah dan tindakan Lorenzo terlambat, sehingga rencana presiden berhasil. Di ujung telepon, Lorenzo mendengar suara. Ia marah hingga menendang meja kopi. Dia segera menutup telepon dan bergegas ke sana. Nora mengikuti di belakang dan mengingatkan, Tuan, hati-hati dengan luka Anda. Lorenzo tidak mendengarnya lagi. Dia buru-buru naik mobil tanpa memakai jaketnya. Pintu belakang istana kepresidenan. Darah menodai salju yang putih. Kedua mayat jatuh di depannya. Namun presiden tidak bereaksi sama sekali. Meskipun yang terjatuh di kakinya adalah istrinya yang telah hidup bersamanya selama beberapa tahun. Dia tidak terlihat sedih sama sekali. Hanya menatapnya dengan tenang. Kemudian menatap Paman Yosua yang ditembak mati di depannya. Bibirnya tersenyum menunjukkan kemenangannya. Tampaknya, tidak layak menggunakan nyawa istrinya untuk ditukar dengan nyawa Paman Yosua. Tapi sebenarnya, Presiden mendapat keuntungan yang besar. Langkah Lorenzo hari ini telah membuat Nyonya sangat membenci Presiden. Sekarang, yang dibawa kembali oleh Presiden bukanlah istrinya, melainkan musuh yang ingin membunuhnya kapan saja. Terlebih lagi, sekarang harus membiarkan Nyonya yang menanggung semua kejahatan untuknya, sehingga dia dapat bebas sepenuhnya. Tapi sekarang Nyonya sangat membencinya, tidak mungkin akan melakukan hal-hal ini untuknya. Kecuali, tidak ada saksi yang bisa membuktikan kebenaran, baru bisa membungkam masyarakat. Namun, jika presiden yang memerintahkan penangkapan istrinya, atau mencari alasan lain untuk kematiannya, dia akan dituduh sebagai orang yang tidak berperasaan. Tapi seperti sekarang, Nyonya dibunuh oleh orang dari pihak Lorenzo, maka ia tidak harus memikul tanggung jawab apapun, tapi juga dapat membenarkan semua kejahatan pada istrinya. Yaitu, tidak ada bukti dan saksi. Semuanya telah menjadi hal yang wajar. Selain itu, Dewi juga akan berselisih dengan Lorenzo karena kematian Paman Yosua. Tanpa bantuan Dewi, Lorenzo juga kehilangan bantuan dari tokoh-tokoh besar itu. Kekuatan dan pengaruhnya berkurang, maka tidak akan bisa sombong lagi. Tuan Presiden, bawahan melapor dengan suara rendah. Jasper dan yang lainnya telah tiba, dan Tuan El juga sedang dalam perjalanan ke sini. Bagus,
Mari kita kumpulkan mayatnya bersama-sama. Presiden mencibir sinis. Mungkinkah Tuan L akan marah dan tidak ingin berdamai? Tanya bawahan dengan cemas. Masalah perdamaian tidak akan berubah karena kematian satu orang. Presiden mencibir. Selain itu, Lorenzo tidak punya pilihan lain. Bab 2310. Presiden sangat jelas bahwa saat ini, dia dan Lorenzo sedang berada dalam posisi yang sulit. Kalau mereka terus berperang, tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa tidak relanya Lorenzo, dia masih harus menahan amarahnya demi menjaga keseluruhan situasi yang ada. Ini juga bisa dikatakan membayar seseorang dengan cara yang sama. Sebelumnya Lorenzo memberi presiden pukulan yang sangat besar, dan sekarang dia membayarnya kembali. Jadi sekarang dapat dikatakan mereka sudah impas. Selain itu, presiden ingin berterima kasih pada Lorenzo karena telah melepaskan istrinya pada saat itu. Jadi dia bisa memanfaatkan Yosua untuk membunuh istrinya. Sungguh bantuan yang sangat besar. Melihat Dewi yang dilanda kesedihan, senyum di bibir presiden semakin dalam. Selanjutnya, Lorenzo pasti akan sibuk menanganinya. Dia tidak akan punya waktu untuk berurusan dengannya. Presiden percaya bahwa selama dia bisa menstabilkan situasi yang ada sekarang, maka dia dapat menemukan cara untuk menangani Lorenzo nanti. Bagaimanapun juga, setelah kejadian ini, Lorenzo telah mengalami kerugian besar. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya sekarang, dia masih memiliki kesempatan untuk melakukannya kelak. Tuan Presiden, Tuan L sudah datang. Pengawalnya berbisik di telinga Presiden. Presiden menoleh ke belakang dan melihat Lorenzo bergegas bersama dua mobil lainnya. Dia langsung keluar dari mobil begitu mobil berhenti dan berlari ke sisi Dewi. Dewi berlutut di samping mayat Yosua, menangis hingga gemetar. Brandon juga sangat putus asa. Lorenzo maju untuk memapah Dewi bangun. Saat Dewi melihatnya, dia seolah-olah telah dihidupkan kembali. Keputusasaan di matanya tiba-tiba digantikan oleh kebencian. Dia mengambil pistol dari pinggang Lorenzo dan mengarahkannya ke arah presiden. Matilah. Meskipun orang yang membunuh Bibi Loren adalah Nyonya Presiden, dan tampaknya dialah yang mengatur segalanya, tapi Dewi tahu jelas bahwa dalang dibalik semuanya adalah presiden. Termasuk malam ini dia sengaja memintanya datang untuk menjemput Yosua. Itu karena dia ingin dirinya melihat Yosua ditembak mati dengan matanya sendiri. Semua ini adalah konspirasi melawan Lorenzo. Nona Dewi, jangan. Jasper buru-buru menahannya. Pada saat yang sama, puluhan senjata mengarah ke kepala Dewi, termasuk senjata laser tersembunyi. Mereka sedang berada di pintu belakang istana kepresidenan. Selain tentara penjaga, ada beberapa penembak jitu dan senjata laser tersembunyi di tempat lain yang siap melindungi keselamatan presiden setiap saat. Dewi mengabaikannya dan langsung menarik pelatuknya. Lorenzo meraih moncong senjata Dewi dan berkata dengan suara rendah, "Tenang. Lepaskan." Dewi telah sepenuhnya dikuasai oleh amarahnya. Dirinya hanya ingin membunuh presiden. Bahkan kalau harus mati bersama pun, dia juga tidak memedulikannya. "Dewi." Lorenzo mengerutkan kening dan mengingatkannya kata demi kata. "Sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Aku menyuruhmu untuk lepaskan tanganmu." Dewi meraung dengan penuh emosi. "Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga." Lorenzo tidak berbicara, hanya mengerutkan kening menatapnya. Mata mereka bertemu. Mata Dewi penuh dengan kebencian, sementara mata Lorenzo penuh rasa bersalah dan hal rumit lainnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, keduanya ternyata kembali bertemu pada situasi seperti ini. "Lorenzo," Presiden tiba-tiba berkata dengan sedih, "Dewi ada salah paham yang besar denganku. Kamu seharusnya memberitahunya bahwa kita telah berdamai." Sikapnya yang berpura-pura itu sungguh-sungguh membuat orang merasa muak. Jangankan Lorenzo, bahkan Jasper pun juga ingin mencekiknya sampai mati. Tapi, mereka semua tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya berdamai. Dewi menatap Lorenzo dengan tidak percaya. Lorenzo tidak menatap matanya, hanya langsung meraih tangannya dan merebut pistolnya dengan cepat. "Lorenzo!" Tepat saat Dewi hendak meneriakinya, Lorenzo langsung memukul belakang lehernya. Matanya menjadi gelap dan dia kemudian jatuh lemas ke dalam pelukannya. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia!" Brandon berlari ke arahnya dengan penuh emosi. Lorenzo meliriknya.
Tatapannya sedingin es, hingga dia membeku ketakutan. Lorenzo memeluk Dewi, menoleh ke presiden dan berkata, "Tuan Presiden, sampai bertemu lagi." Kalimat sederhana yang diucapkannya itu, sebenarnya adalah peringatan untuknya, bahwa masalah mereka belum selesai. Tunggu dan lihat saja. Perang ini baru saja dimulai. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.